Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bejo SA Channel. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah semuanya, semoga kita selalu diberi hidayah berupa peningkatan kesadaran kita terhadap Allah atau sadar Allah yang lebih permanen, dan kita selalu ditunjuki ke jalan yang lurus, dibimbing di jalan yang lurus ke Allah. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah semuanya, orang yang sadar Allah itu selalu diberi pelajaran oleh Allah. Untuk apa kita diberi pelajaran? Ya, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah, meningkatkan ketauhidan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa syukur kita, dan lain-lain. Pelajaran-pelajaran dari Allah itu berupa apa? Berupa masalah-masalah. Ya. Yang pertama berupa masalah-masalah, bisa masalah ekonomi, masalah keluarga, ya, anak, masalah teman, ya, masalah pekerjaan, ya, atau masalah apapun. Ya, berupa musibah-musibah, ya, musibah yang menimpa diri kita, itu adalah satu pelajaran. Apapun yang terjadi pada diri kita, baik kesenangan, kesusahan, kegembiraan, ya, kekurangan harta benda, kelebihan harta benda, itu adalah pelajaran dari Allah. Kalau kita sedang diberi kelebihan oleh Allah, nah, itu mesti ada pelajarannya. Kalau kita diberi kekurangan oleh Allah, itu ada pelajarannya. Kalau kita terjepit satu masalah ekonomi, itu mesti ada pelajarannya. Nah, itu kemudian juga bisa berupa ilham-ilham. Kita diberi petunjuk oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Kita diberi pencerahan, yang tadinya kurang sadar menjadi lebih sadar, yang tadinya kurang paham menjadi lebih paham, yang tadinya kurang mengerti menjadi lebih mengerti. Itu juga pelajaran dari Allah. Dan itu mesti ada hikmahnya. Ya, kita sadari itu. Jadi semua yang terjadi pada diri kita, lingkungan kita, negara kita, dan jadian-jadian di bumi, itu semua pelajaran dari Allah untuk kita. Istri marah-marah itu pelajaran dari Allah. Ya, suami semau gue itu juga pelajaran dari Allah. Anak yang selalu bangkang itu pelajaran dari Allah. Hutang bertambah banyak itu pelajaran dari Allah. Jadi orang yang sadar Allah itu selalu diberi pelajaran oleh Allah. Itu bukan musibah, ya. Bukan musibah, dan kita sering mengatakan itu ujian. Nah, kalau kita mengatakan itu musibah, itu kita berat. Kalau dapat musibah, berat.
Kita dapat azab dari Allah, wah lebih berat lagi. Kita dapat ujian, waduh pening. Tapi kalau kita lihat secara hakiki bahwa itu sebenarnya adalah pelajaran dari Allah, maka akan muncul satu motivasi untuk belajar, motivasi untuk memperbaiki diri. Ini. Jadi, dan juga jangan menyalahkan Allah. Ya. Menyalahkan Allah. Saya sudah menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan tekun, dengan istiqomah. Tapi di sisi lain ekonomi kita semakin lama semakin terpuruk. Gimana Allah ya? Nah itu sikap yang kurang etis, ya, sikap yang salah. Nah, kita nggak sadar kita telah diberi banyak oleh Allah. Ya, contoh nafas. Ya, nafas kita gratis. Ya, itu kita harus syukuri. Kita diberi fisik, kita masih bisa ngomong, kita diberi kemampuan untuk bergerak, kita diberi pendengaran, penglihatan yang masih ada atau yang masih normal. Nah, itu harus kita syukuri. Dan semua ini mengandung satu pelajaran. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Allah. Kalau kita menyalahkan Allah, itu bukan pekerjaan orang yang sadar Allah. Bukan tindakan manusia yang diberi hidayah oleh Allah. Itu tindakan setan. Yang menyalah-nyalahkan Allah itu kan setan. Setan, iblis itu menyalah-nyalahkan Allah. Tidak terima Adam diciptakan dengan pekerjaannya iblis, sombong dan lain-lain. Kita sama-sama belajar. Ya. Kalau yang memberikan pelajaran itu Allah, maka ya guru kita Allah. Maka mari kita berguru pada Allah melalui kehidupan kita sehari-hari. Semoga video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.